Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ja'alana Allahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, lihat judul buku ini, Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyempurnaan dari buku menakar kesohihan nasab habaib di Indonesia. Buku ini cukup tebal, sahabat. Secara keseluruhan ada 101 halaman. Itu sudah mencakup cover ya. Sejujurnya, saya benar-benar merinding ketika melihat buku terbaru edisi penyempurnaan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin ini. Apalagi membaca judulnya dan membaca isinya. Ya tapi mau gimana lagi sahabat. Sampai hari ini belum ada satupun sanggahan yang dapat membantai penelitian beliau. Hingga beliau tidak meniti langkah kepada satu kesimpulan yang semeyakinkan ini. Maka dengan resminya buku ini menyebar ke permukaan publik, ini dapat dipahami sahabat. Dapat dipahami bahwa keputusan dalam penelitian ini itu sudah final. Kiai Haji Imaduddin sudah mengunci semua celah yang dapat berpotensi melemahkan penelitian beliau. Sanggahan dari sisi manapun, keraguan dari sisi apapun, sebagaimana yang sudah bergulir semenjak buku pertamanya muncul, semua sudah terjawab di halaman-halaman buku ini. Tinggal dibuka saja, sahabat. Kalau dalam perjalanan buku pertama yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habaib di Indonesia, beliau masih membuka ruang diskusi, masih membuka ruang dialog, masih membuka sanggahan-sanggahan dari berbagai sisi, dan masih terkesan ada keraguan dalam menentukan ketersambungan nasab Habib kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah bergeser menjadi lebih meyakinkan akan terputusnya nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi ini nanti akan menjadi sejarah baru bagi kehidupan selanjutnya, sahabat. Jika seorang Kiai Haji Imaduddin tidak menarik apa yang beliau simpulkan dalam buku penelitian tersebut. Ditambah lagi jika masyarakat juga ikut serta menopang menyebarluaskan bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak menutup kemungkinan lambat laun nasab habaib yang tadinya masyhur sebagai keturunan Nabi akan menjadi sebutan saja bagi keturunan Alwi bin Ubaidillah atau Ba'alawi tanpa embel-embel keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena penelitian Kiai Haji Imaduddin ini sudah rapi, sudah lengkap sahabat. Siapapun yang mengikuti penelitian beliau, meyakini kebenaran penelitian beliau, sudah punya pegangan baku, sudah punya referensi yang bisa dibaca oleh semua orang. Argumen-argumen yang ditulis juga mudah sekali dipahami dan dijelaskan kembali. Tapi jujur sahabat, sebetulnya saya pribadi sangat menyayangkan kenapa dari pihak Ba'alawi tidak merespon secara resmi penelitian Kiai Haji Imaduddin ini. Tidak mengadakan dialog-dialog yang dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat awam. Sehingga di masa mendatang ada satu keyakinan yang dapat dijelaskan kepada generasi-generasi selanjutnya terkait tentang status nasab Habib dari keturunan Ba'alawi. Saya tidak bisa membayangkan, sahabat, bagaimana sejarah masa depan akan merekam kejadian di hari ini. Persepsi bagaimana yang kelak melekat di dalam pandangan generasi kita. Apakah habaib masih dianggap sebagai keturunan Nabi atau tidak? Atau akan terus-terusan mengalir adanya silang pendapat yang menjadi satu khazanah ilmu saja tanpa ada kepastian untuk diyakini. Atau bagaimana? Ya wallahu a'lam sahabat ya. Mungkin bayangan saya ini memang terlalu berlebihan sahabat ya. Tetapi setidaknya ini PR besar yang hari ini perlu kita pecahkan.
Bukan masalah mana benar, mana salah. Tapi minimal ketika suatu saat nanti anak turun kita ada yang bertanya mengenai status Ba'alawi. Apakah keturunan Nabi atau tidak? Habib itu keturunan Nabi atau tidak? Setidaknya kita memiliki satu jawaban yang dapat memberikan pengetahuan kepada mereka. Tapi kalau memang semua pihak ingin seperti ini, terus-menerus dalam perbedaan, tanpa ada penyelesaian bersama, ya sudah. Berarti ini memang sebuah perjalanan akhir dari gonjang-ganjing pernasaban. Sehingga sah-sah saja menganggap bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi. Sah-sah saja naik podium dan menyampaikan dengan lantang bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada landasannya. Begitupun sebaliknya, ketika ada yang mengaku keturunan Nabi, ya sah-sah saja seperti tadi. Karena punya landasan juga. Kalau memang pada akhirnya iya seperti ini, ya sudah. Tinggal tunggu saja bagaimana sejarah nanti akan mencatat. Masyarakat lebih banyak condong kemana? Percaya bahwa Habib sebagai keturunan Nabi atau tidak. Dan selebihnya tunggu saja. Bagaimana kelak pertanggungjawabannya di akhirat. Gitu sahabat ya kira-kira. Makanya saya berpandangan ini penting lah untuk persoalan itu dipecahkan hari ini, diperjelas hari ini, biar masyarakat awam atau siapapun nanti itu mudah dalam menyampaikan. Tidak dalam perasaan yang gonjang-ganjing. Tidak dalam perasaan yang ragu, sahabat. Kan gitu ya. Ya wallahu a'lam, entah kenapa sampai hari ini kok terkesan sama sekali tidak ada perhatian khusus ya terhadap persoalan ini. Akan tetapi opini-opini di masyarakat ini terus berkembang. Yang saya pikir memang sangat penting sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan pernasaban yang ada, yang bergulir sekarang ini. Agar kita itu memiliki kejelasan. Poinnya kok di situ, sahabat. Sekian, sebelum saya tutup, terakhir saya doakan semoga apa yang saya ataupun sahabat pegang hari ini, kelak di akhirat akan menjadi bagian dari amal yang dapat menghindarkan diri kita semuanya dari pedihnya siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Bolehlah kita berbeda pendapat sahabat ya. Tetapi jangan sampai kita enggan untuk sekedar saling mendoakan kebaikan sebagai saudara sesama umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.